Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Handayani, NPM 2021030265, kelas E, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang mengenal penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Indonesia membagi upaya penyelesaian sengketa perdata ke dalam dua cara, yaitu cara yang pertama melalui jalur pengadilan atau dikenal dengan jalur litigasi sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata. Lalu yang kedua, melalui penyelesaian di luar pengadilan atau jalur non-litigasi. Salah satu penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi ialah alternatif penyelesaian sengketa. Sebagai contoh, yaitu melalui lembaga arbitrase. Sengketa perdata dalam perjanjian merupakan perkara yang timbul dari perjanjian yang telah disepakati sebelumnya oleh para pihak. Perjanjian diawali dengan negosiasi atau bargaining proses, sehingga menghasilkan kesepakatan yang tertuang secara tertulis dalam kontrak perdagangan, di mana kontrak perdagangan itu sendiri berlaku sebagai alas hukum bagi para pihak yang mengkaitkan dirinya. Keadaan saat ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa di pengadilan tidak lagi menjadi pilihan utama karena dianggap tidak cukup efektif dan efisien. Hal tersebut dikarenakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan seringkali menimbulkan permasalahan seperti memakan waktu yang lama, tingginya biaya penyelesaian sengketa, dan penyelesaian juga harus berpaku pada hukum acara yang berlaku. Hal tersebut bertentangan dengan pola pikir pelaku aktivitas perdagangan untuk dapat bergerak cepat dalam penyelesaian sengketa. Pilihan penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase atau non-litigasi dianggap memberikan keuntungan tersendiri daripada melalui Badan Peradilan Nasional. Sehingga klausula arbitrase semakin lazim dimasukkan di dalam kontrak dagang. Berikut merupakan prosedur yang harus dilakukan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Kesepakatan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase harus disepakati oleh kedua belah pihak terlebih dahulu. Perjanjian untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase mengikuti peraturan yang telah diatur dalam pasal 1320 KUHP Perdata mengenai syarat sah perjanjian. Pendaftaran dan permohonan arbitrase berdasarkan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa UU Arbitrase. Permohonan arbitrase dilakukan secara tertulis dan memuat lengkap informasi seperti nama dan alamat permohonan atau termohon, penunjuk klausula arbitrase yang berlaku pada perjanjian yang menjadi sengketa dasar, tuntutan, jumlah yang dituntut, atau apabila ada cara penyelesaian sengketa yang dikehendaki dan pengajuan jumlah arbiter yang dikehendaki. Pengajuan arbiter merujuk pada UU Arbitrase pasal 8 ayat 1 dan 2. Permohonan dan termohon dapat memiliki kesepakatan mengenai arbitrase. Kesepakatan ini dituliskan pada permohonan arbitrase yang disampaikan permohonan dalam jawaban termohon. Forum arbitrase dapat dipimpin oleh hanya satu orang arbiter
atau arbiter tunggal atau majelis sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak tersebut. Apabila dalam 14 hari tidak ditemukan kesepakatan antara para pihak, maka ketua pengadilan dapat melakukan pengangkatan arbiter tunggal. Keputusan tersebut kemudian akan mengikat kedua belah pihak. Tanggapan termohon dan tuntutan balik atau rekonvensi didaftarkan pengurus Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI akan memeriksa dan memutuskan apakah BANI memang berwenang untuk melakukan pemeriksaan sengketa tersebut. Kemudian Sekretariat BANI akan menyiapkan salinan permohonan arbitrase, permohonan, dan dokumen lampiran lainnya untuk disampaikan kepada termohon. Termohon memiliki waktu 30 hari untuk memberikan jawaban dan dapat diperpanjang hingga 14 hari. Jawaban tersebut, termohon dapat melampirkan data dan bukti lain yang relevan terhadap kasus yang disepakati untuk mengajukan tuntutan balik atau disebut sebagai rekonvensi. Tuntutan balik ini dapat disertakan beserta jawaban termohon. Sidang pemeriksaan pada proses pemeriksaan arbitrase dilaksanakan sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Peraturan ini antara lain yaitu yang pertama, pemeriksaan dilakukan secara tertutup. Lalu yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia. Yang ketiga, harus dibuat secara tertulis. Lalu yang keempat, mendengar keterangan dari para pihak. Putusan akhir paling lama ditetapkan dalam kurun waktu 30 hari sejak ditutupnya persidangan. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.